tamannya taman apa? Tepatnya main si Doraemon, siapa Nobita sama si Giant tuh kayak gitu. Jadi bener-bener ya yang di kartun-kartun itu bener-bener ada gitu, nyata, terpampang dengan jelas tuh. Ada terowongan, ada perosotannya juga. Jadi tempat bener-bener anak-anak itu betah main di taman itu. Masih juicy ya. Ya enak asli. Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semuanya, selamat datang kembali di channel Dan Usakai. Channel akan berbagi seputar info kehidupan pemagang di Jepang. Oke guys, kali ini mau transfer uang. Mau transfer uang sekalian masih tahu kalian cara deposit akun Dekom ya, DCOM yang sering saya pakai buat ngirim ke Indonesia. Tapi sebelum ke ATM-nya, sebelum ke bank, ini bukanya kan sampai jam 5, sekarang masih jam 3 apa ya? Sekarang masih jam 3, jadi masih lama lah. Sekarang pengen ke kombini dulu, pengen beli beli karage Nana Ciki yang di 7-Eleven, karena dibandingin yang lain ya, Nana Cikinya atau karagenya, saya lebih suka yang di 7-Eleven, kayak lebih juicy gitu. Sama nanti beli onigiri lah, karena tadi makan pagi doang, jadi siangnya belum makan karena tadi sibuk nonton YouTube nyari-nyari tutorial. Oke guys, kita langsung ke 7-Eleven-nya, sekalian nanti ngisi saldo buat PayPay. Jadi kalaupun ada pembayaran nggak usah bawa uang, dia tinggal pakai PayPay doang kayak gitu. Ini udah di dalam ya. Ini kita ke ATM-nya. Pertama itu kita pilih ini, langsung kita pilih using QR code, kemudian kita print, buka aplikasi dan scan ini nih, scan yang ini, kita buka aplikasinya dulu. Kalau udah di scan, kita tinggal klik ini nih, Sugi, kemudian masukin nomor yang tadi dikirim lewat aplikasinya. Kemudian kita klik confirm, kemudian kita masukin uangnya, confirm lagi, terus masukin uangnya berapa yang mau kita masukin. Kalau misalkan 3.000, 2.000, kita mau ngisi 3.000. Ini buat ke Gemba ya, jadi kalau jajan itu nggak perlu uang, tinggal pakai ini aja, pakai PC aja kayak gitu. Kalau ke Gemba, kalau belanja nambah ya, saldo 3.400, kemudian confirm. Kalau udah ntar langsung otomatis masuk. Kita mau beli onigiri sama Nana Ciki. Onigirinya yang murah aja lah. Ini ada tuna mayones, tapi ini yang paling murah, cuma 110 yen, 118 yen. Ini ada roti, ada kayak ya minuman-minuman, ada bir juga tuh, sake ya. Kalau Jepang terkenal sake. Sakenya murah-murah kalau di sini. Sama minumannya apa ya? Kita beli ocha guys, jangan yang manis-manis terus, kita beli ocha. Saya suka yang ini nih, kalau ocha. Nama ocha. Kemudian
biasa Nana Ciki. Ada orang nonton. Kita pilih yang Nana Ciki Pepa aja lah satu. Oh, sebenarnya ada oden. Ini daftar harga oden. Tapi kalau makan ini lama ya, jadi menyita banyak waktu. Jadi ntar aja deh, kapan-kapan. Belum mulai dingin banget soalnya. Oh, udah ada antrian lagi, kita ngantri lagi. Kalau di Jepang kayak gitu guys, gak bisa itu. Gak bisa kita sonong-sonong aja. Malu sendiri ntar jadinya. Kita ngantri lagi. Di sekolah sini ada roti. Kemarin nyobain ini enak nih, yang jagung mayonesnya. Sama ini kalau ke 7-Eleven, kalian kalau mau beli roti beli ini nih, French toast sama ini nih. Rekomendasi banget. Kalau yang murahnya ini nih, pancake with maple syrup dan margarin. Kalau ke Gemba pagi-pagi sarapannya ini nih. Kalau ini buat siangnya. Kalau ini kalau misalkan lagi jalan-jalan belinya ini. Jadi beda-beda gitu. Nggak terus-terusan itu aja rotinya. Di sini bukan. Nana Ciki Pepa hitotsu onegaishimasu. Kita pilih pembayarannya barcode. Kita bayar dulu kan. Ini udah dapet aja kan. Nggak usah pakai plastik lah. Kita parkirnya di sana. Kalau di sini biasa parkir di sini tuh tempat orang ngerokok. Jadi kalau saya parkir di situ nggak enak, ada yang lagi ngerokok guys. Jadi pinggiran aja lah. Kita cari tempat dulu buat makannya. Kita ke taman yang biasa di sana tuh. Ntar kita sekalian review tamannya guys. Oke guys, kita ke taman dulu sebelum kita isi perut dulu lah. Kita isi perut dulu biar tenang pikirannya guys. Yuk kita langsung ke taman. Nih guys, tamannya di sini. Cuma ada banyak anak-anak yang lagi nongkrong. Itu banyak anak-anak. Jadi kayak tamannya taman apa? Tepatnya main si Doraemon. Si Doraemon, siapa Nobita sama si Giant tuh kayak gitu. Jadi bener-bener ya yang di kartun-kartun itu bener-bener ada gitu. Nyata terpampang dengan jelas tuh. Ada terowongan, ada perosotannya juga. Jadi tempat bener-bener anak-anak itu betah main di taman itu. Karena ternyata rame guys, kita jangan di sini aja lah, makanya kita cari tempat buat bersembunyi. Di mana ini ya? Di sana ada lagi nggak ya? Oh kita ke sana guys, ada nggak? Oh ternyata buntu guys, buntu. Nggak ada jalan di sini. Kita ke sana lagi. Tadi banyak orang guys. Gimana ya? Di tempat biasa aja lah. Tempat biasa bikin apa? Bikin video. Kalau di sini banyak orang.
tuh anak-anak. Enaknya di sini kalau misalkan hari Minggu kayak gini, keluarga ngajak keluarga main, nggak usah ke mall, nggak usah mana-mana, nggak. Karena anak-anak di Jepang itu pada aktif ya, bener-bener. Ini tempat biasa kita mangkal, kita bikin video di sini nih. Wah, sampah tuh guys. Ada yang ngopi nggak dibuang sampahnya guys. Nah guys, kita review dulu ini apa? Ayamnya ya. Karage. Kalau di Indonesia mungkin apa? Fried chicken lah kayak gitu. Cuman ini versi kombininya. Kombini itu kalau di mana? Kalau di Indonesia itu kayak Indomaret, Alfamart kayak gitu. Cuman di sini lebih kumpitnya itu ada makanannya juga kayak gitu. Ada bento, ada ayam kayak gini, ada onigiri. Di Indonesia juga ada kan? Dulu pernah ada itu. Apa? 7-Eleven. Tadi kan 7-Eleven. Di Indonesia juga pernah ada, cuman bangkrutnya itu gara-gara disediain meja pada nggak tahu diri kayak gitu. Disediain meja, cuman jajannya cuman berapa doang gitu. Numpang wifi-nya yang lama kayak. Ini bangkrut lah. Orang jajannya cuma seiprit doang, numpang wifi-nya sampai berjam-jam kayak gitu. Nah ini tuh isinya tahu, telur sama apa sayurannya itu ada daikonnya apa ya? Tahu, ada telur, terus lagi apa ini ya? Daikon, ada ninjing itu kayak wortel ya. Wortel ada jamurnya juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hangat lebih enak nih, dingin. Kalau ayamnya ini angkat guys. Ini yang beli yang pepper ya, black pepper sama apa ya? Biasanya ada yang apa? Nanachiki hoto kayak gitu yang rada pedes. Cuman ini yang black pepper nggak begitu pedes, enakan yang hot. Kalau yang biasa aja kayak gitu, nggak ada pedes-pedesnya. Kayak aneh gitu kalau makan nggak pedes. Masih juicy ya. Ini tuh jadi makanan darurat guys, kalau misalkan nggak bawa bento buat makan siang itu beli ini 2, beli apa? Beli onigiri 2 sama ini doang buat makan siang itu. Kalau misalkan nggak bawa bekal nih dari apa atau dari rumah buat ke Gemba kayak gitu. Kalau nggak beli ininya doang terus bawa ke rumah kayak gitu. Ntar paginya tuh diangetin, dipotong-potong, bawa jadi bekal, jadi tinggal bawa nasinya doang. Tinggal ngerebus sayuran, pakai ntar kayak beli dressingnya kayak gitu, ada mayones, ada apa kayak gitu yang murah. Cuman berapa ya? Cuman 5 ribuan apa, kalau di yen 60 yen lah, 60 yen. Nggak nyampe 1 yen buat dressing gue. Jadi buat campuran dressing kayak sayuran kayak gitu. Jadi dari rumah tuh tinggal bawa nasinya yang banyak kan, puas kayak gitu. Pakai ayam 1 doang juga cukup kayak gitu. Hemat guys. Satu ini harganya itu sekitar 250 yen. Kalau di rupiah ini sekitar 25.000 lah. 25.000, 26.000 satu gini doang. Kalau di Indonesia mau dapat berapa kilo itu? Udah dapat setengah kiloan tadi ya. Di Jepang mah cuma segini doang guys. Si prit doang.
Untuk onigirinya sendiri harganya itu ada 110 yen plus pajak itu 118. Jadi sekitar 12 ribuan buat onigirinya itu. Jadi sekali gini itu 35 ribu, 36 ribu lah. Tambah tehnya itu 130 yen, 500 yen guys. Wow, amazing ya. Buat jajan doang 50 ribu ya, buat jajan doang ini. Jadi buat kalian pinter-pinter lah ntar buat nyari makan di Jepang yang murah, yang hemat lah kayak gitu. Biasakan kalau misalkan kita nggak beli plastiknya kan, biasanya tawarin dulu ada mau pakai plastik nggak kayak gitu. Kalau misalkan nggak bawa plastik, sampahnya dibawa lagi guys. Emang sih banyak ya orang-orang bodoh kayak gitu ya. Kalau saya bilang orang yang buang sampah itu orang bodoh ya. Udah tahu apa itu sebuah larangan dimanapun itu ya, buang sampah sembarang itu nggak boleh guys. Di Jepang kalau misalkan ada sampah bergeletak, orang Jepang itu nggak bakal ngambil, udah biarin ke kangkena ya gitu, nggak ada hubungannya sama kita kayak gitu, udah biarin aja. Jangankan kehidupan biasa kayak gini, tempat kerja juga pas kerja itu ada sampah kelihatan, sumpah sampah apa insulok doang, kabel tip kayak gitu. Kalau itu bukan sampah kita, kangkena nggak usah dipikirin. Saya malah ditegur sama orang Jepangnya, katanya nggak usah kangkena, itu bukan sampah kita, biarin aja ntar Kaisa yang tadinya itu biar yang ngambil. Kalau misalkan kita nggak ngambil itu sampai besok pun, saya kan hari Sabtu kerja nih di Gemba, sampai besoknya Minggu ke Gemba lagi itu nggak ada yang ngambil, nggak bakal ada yang ngambil guys. Kalau misalkan orang Jepang yang nggak lihat baru saya ambil, saya buang. Jadi udah tertanam gitu dalam diri kita tuh, kalau sampah ada sampah ya ambil kayak gitu. Kecuali kalau misalkan sampah-sampah di tempat-tempat kayak gini kan istilahnya ada sampah makanan, ada sampah mungkin dari debu apa-apa kan kotor, itu saya nggak berani buat kami ngambil kecuali sampah saya sendiri kayak gitu. Kadang-kadang saya suka dibawa lagi ke rumah. Orang Jepang itu biasanya dia kalau di mobilnya itu dimasukin plastik, simpan plastik, terus lagi ntar kalau ke kombini lagi dia buangnya di kombini lagi kayak gitu. Ada tempat sampahnya biasanya. Ada bocil-bocil lagi lagi main sama teman-teman. Ya hari Minggu kayak gini banyak bocil-bocil ya, anak-anak SMP kayak gitu. Ada main bareng, olahraga bareng, tapi ujung-ujungnya main-main juga. Ya enak asli, enak. Kalau yang di mini stop ya enak juga, cuman dia tuh kayak nggak fresh kayak gitu. Jadi disimpannya itu langsung di wadah ini plastik, kayak cuma disimpan kayak gitu doang. Kalau ini digoreng langsung di dalam, disimpan kayak di tempat pemanasnya itu ya, yang buat ngetin doang, yang kayak kalau di fried chicken kayak mungkin tempat-tempat penjualan ayam kayak gitu, kayak ada kotaknya kayak gitu, dikasih lampu penghangatnya kayak gitu. Ini kayak gitu, jadi hangat terus jadinya. Kalau di mini stop itu kita beli, dia suka nanyain mau diangetin apa enggak, karena mungkin udah lama atau dari pagi gorengnya, baru dipajangnya dari pagi kayak gitu. Kalau kita belinya malam kan diangetin dulu kayak gitu. Kalau ini masih anget langsung. Habis guys. Lumayan lah buat ganjel perut.
biar ada tenaga pada pulang. Dari sana jauh perjalanannya guys, perjalanannya jauh, apa namanya, setengah jam gitu gue sepedanya. Sebenarnya pengen bikin videonya di taman yang di Sansing ya, di sana yang sering ada danaunya. Cuma sekalian apa? Sekalian buat ngirim uang juga, jadi sekalian aja lah ke bawah sini gitu. Nah, kalau misalnya tisu ini tisu basah sama hashi ya, sumpit. Kalau misalkan sumpit, kalau bisa beli bento kita dikasih. Kalau misalkan nggak beli bento, beli onigiri yang ini doang. Kadang-kadang tisunya ini dikasih ya, tisu kayak gini nih, 7-Eleven. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Kalau misalkan yang ngerti kita beli onigiri sama ayam kayak gini, yang ngerti dia langsung dikasih. Kalau enggak, kita harus minta guys. Boleh minta tisunya, enggak pasti dikasih. Kalau misalkan kita nggak minta ya nggak bakal dikasih. Saya nggak biasa gitu kalau misalkan habis makan kotor tangan lengket kayak gitu, jadi diusahakan suka minta terus kayak gitu, apalagi ada minyak-minyaknya kayak gitu. Oke guys, kita langsung ke ke ATM-nya, kita mau ngirim uang. Ya kan habis gajian gitu, saatnya kirim uang buat keluarga kayak gitu guys. Oke guys, jangan lupa sebelum kita ke ATM jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga ya. Oke, kita lanjut di ATM. Yes. Oke guys, kita udah ada di ATM. Kalau di Dekom itu kita harus ngambil uang dulu guys. Jadi ngambil uang dulu baru diisiin saldonya ke kartu Dekomnya kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung. Karena saya pakai yang itu pakai yang gold. Kalau yang silver itu dia bisa langsung isi gitu. Kita ngambil uang dulu. Kemudian masukin kartu. Masukin pinnya guys. Udah masukin pin, terus ngambil uang. Habis itu kita langsung isi saldonya ke Dekomnya. Oke, uangnya kita ambil dulu. Nah, kemudian kita ambil kartu Dekomnya. Kalau Dekom itu bisa pakai bahasa Inggris ya. Kemudian kita pakai English Guide. Kemudian pilih deposit. Kemudian masukin kartunya. Kalau Dekom ini enaknya apa? Nah, ini kita pilih dulu kartu isi Japan, enter lagi, kemudian masukin uangnya ke sini nih. Tergantung kalian mau masukinnya berapa kayak gitu. Udah dimasukin uangnya, kemudian ntar dihitung sama dia berapa uang yang kita kirimnya kayak gitu. Kalau udah bener itunya uangnya, langsung kita klik enter. Nah, kalau udah, ini udah langsung ya, langsung keterima resi sama kartunya keluar lagi. Enaknya pakai Dekom itu kayak gitu, bisa bahasa Inggris. Kalau
Barusan ada ngambil. Nah, enaknya pakai Dekom itu kayak gitu ya. Jadi apa namanya? Kita ngirimnya itu bisa pakai bahasa Inggris kalau misalkan kita belum ngerti kanjinya gitu. Kalau misalkan pakai bahasa Jepang kan kanji semuanya, tapi kalau misalkan di Brasil juga itu ada panduannya ya di aplikasinya. Panduan buat depositonya, klik apanya ada, gampang lah. Nah, untuk Dekom sendiri gampang bahasa Inggris, kemudian per sekali deposit itu sekitar 450 kalau nggak salah, 450. Kalau misalkan ada untung ruginya juga sih kalau misalkan kita ngirimnya sedikit ya, ngisi saldonya sedikit. Saya juga belum tahu karena saya kalau ngirim itu pasti di atas 10, kalau ngisi saldo itu di atas 10 gitu ya. Jadi kepotongnya itu cuman 450 yen kayak gitu. Kan ada yang kayak Brasil itu kan kalau di bawah 50.000 yen dia 125 yen. Kalau misalkan di atas itu dia 100 berapa ya, 150 apa 2,5 kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita harus mau ngirim 100.000 yen itu kita harus 3 kali ngirim kayak gitu kan. Kalau 3 kali ngirim, kalau dipikir-pikir 125 kali 3 375, ya mendingan udah itu sekalian aja gitu pas tengah. Terus kemudian dari ongkos kirimnya juga ke Indonesia, kalau misalkan Dekom itu cuman 1.000 yen sampai 25 juta itu pengirimannya itu biaya kirimnya itu 1.000 yen. Kalau misalkan Brasil itu di atas 10 mang itu sekitar 1.400 berapa kayak gitu. Jadi ada plus minusnya ya kalau misalkan Dekom pas depositnya itu sekitar 450 yen, kalau pakai Brasil 375 kalau 3 kali ngisi ya kayak gitu. Kalau kita di atas ngirimnya di atas 10.000 yen, 100.000 yen kayak gitu. Jadi ada plus minusnya juga ya, tergantung kalian sih enaknya yang mana kayak gitu. Sebenarnya tadi juga udah daftarin itu udah didaftarin M-Banking ya kayak gitu. Udah didaftarin M-Banking, tapi belum saya belum prosesnya, takutnya salah kayak gitu. Jadi ntar aja lah bulan depan. Kalau ini kan sekalian ngasih tahu ke kalian yang punya kartu yang ntar ke Jepang mau pakai Dekom, ntar bisa ditonton tutorial gampang kok. Soalnya kalau Dekom dia dikasih tahu ada kertasnya buat cara depositnya kayak gimana. Hampir semuanya juga sama kayak gitu. Ada cara-cara buat depositnya kayak gimana, yang mudah yang kayak gimana kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kita kirim uangnya. Nantikan ya konten terbaru di channel ini. Nanti akan ada channel namanya Lika Liku Kehidupan di Jepang. Ya, jadi keluh kesah selama magang di Jepang itu apa, dari mulai makanan atau tempat kita ibadah, sholat bagi yang muslim kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Salam Denur Sakai, salam yos.